Halo Sekolah Minggu HKI Cawang Cililitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapi. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Anak-anak kami yang kami kasihi, yang berada di rumah, anak-anak sekolah minggu yang disayangi dan dicintai oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Ama undang untuk semuanya bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama kakak sekolah Minggu. Di sini ada kakak sekolah Minggu, siapa aja namanya kakak? Kakak Boibe. Dan kakak Dina, dan juga ada yang abang yang ganteng, siapa namanya bang? Oke, kita memulai ibadah kita. Sudah siap ya adik-adik ya untuk ibadah hari Minggu by online ini? Oke, kita mau nyanyi lagu apa kakak? Bapakku datang padamu. Sukacita, joy, 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 yeay. Oke, kita akan melanjut untuk
Untuk pujian kita berikutnya, apa yang kita mau nyanyikan kakak? Mata Tuhan melihat. Dilanjut dengan lagu apa kakak? Cari apa di dalam dunia. Oke, siap ya? Kak Boybe mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Oke, mari adik-adik kita bangkit berdiri. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat aku. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia dan kebinasan. Cari Yesus yang penuh cinta. Sekali lagi adik-adik. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Oke, kita sudah menyapa Tuhan Yesus. Kita sekarang mau lanjut ke Dasatita. Sudah siap adik-adik untuk mendengarkan Dasatita kita? Oke, siapkan diri ya. Anak-anakku semuanya, kita akan mendengarkan Dasatita pada minggu ini yang diambil dari Dasatita pertama sampai dengan keempat. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Tita kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tita keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikianlah firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang telah kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin.
Oke, adik-adik, kita sudah mendengarkan dasar kita. Sekarang kita mau lanjut lagi pujian kita berikutnya. Kita mau nyanyi lagu apa Kak Ibe? Berani tampil beda. Oke. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Oke, kita tetap tampil beda ya adik-adik ya. Jangan sama kayak orang lain. Kita harus percaya dan mengandalkan Yesus. Oke, kita mau nyanyi lagu baru nih. Apa lagunya Kak Ibe? Hebatlah Tuhan Yesus. Oke. Sambil belajar ya adik-adik, dengerin dulu apa di sekolah minggunya ya. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia pasti bisa. Dalamnya hatiku selalu mukjizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Sekali lagi, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia pasti bisa. Dalamnya hatiku selalu oleh mukjizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Oke, kita mau dengarkan lagu lagi. Berikutnya apakah yang mau kita pujikan kepada Tuhan? Allahku besar, kuat, dan berkuasa. Siap Bang Putra. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oke, kita sudah memuji nama Tuhan, sudah menyapa Tuhan Yesus juga. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Siapkan Alkitab kita, alat tulis kita,
dan juga hati dan pikiran kita ya, supaya kita siap mendengarkan firman Tuhan dan fokus mendengarkan apa yang diberitakan firman Tuhan dari kakak-kakak sekolah minggu. Oke, kita mau nyanyi lagu apakah untuk menyambut firman Tuhan kita? Kita menyanyikan lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. kasih Yesus kalau kami boleh beribadah walaupun melalui online ya Bapak. Bapak yang baik, berkati juga Tuhan ibadah kami ini dari awal hingga pertengahan dan juga akhir. Bapak yang baik, sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya berkati Bapak, kakak dan abang sekolah minggu yang akan menyampaikannya. Berkati juga kami yang mendengarkan, berikan hikmat pengetahuan yang datang daripada Engkau, agar apa yang disampaikan oleh kakak dan abang sekolah minggu boleh kami mengerti dan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak yang baik, ampuni dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat yang datang daripada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, segala puji hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik. Ketemu lagi hari ini dengan Bang Duben. Apa kabarnya adik-adik? Sukacita, sukacita, joy, 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 yeay! Kelas kecil ketemu lagi hari ini dengan Bang Duben ya. Minggu lalu kakak sekolah minggunya siapa ya yang mengajar minggu lalu di kelas kecil? Siapa? Kakak Ruth. Iya, minggu lalu yang mengajar adalah kakak Ruth adik-adik. Nah, minggu lalu kita juga bahas tentang tema kita yang baru di bulan Juni. Apa ya temanya adik-adik? Mengandalkan Tuhan. Nah, minggu lalu subtemanya adalah mengandalkan kekuatan manusia versus mengandalkan kekuatan Tuhan. Siapa tokohnya yang kuat, yang bisa mengalahkan singa? Iya, tokohnya adalah Simpson dan
Delila adik-adik. Jadi di cerita minggu lalu, pembahasan kita minggu lalu dalam firman Tuhan, Simson awalnya mengandalkan Tuhan adik-adik. Makanya dia diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk mengalahkan bangsa Filistin. Tetapi karena dia terayu dan tergoda oleh Delila, akhirnya dia tidak mengandalkan Tuhan lagi adik-adik. Dan akhirnya dia jatuh di dalam dosa dan akhirnya Tuhan tidak menolong dia lagi. Tetapi ketika dia minta ampun, di akhirnya Tuhan menolong Simson dan Simson diberikan kekuatan lagi untuk mengalahkan bangsa Filistin. Nah adik-adik, minggu ini temanya masih tema global, mengandalkan Tuhan. Tetapi kita masuk ke dalam subtemanya adik-adik. Kira-kira apa ya subtemanya? Subtemanya adalah jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Apa subtemanya adik-adik? Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Iya adik-adik, kita mau bahas tokoh lagi nih di minggu ini. Kira-kira tokoh siapa yang kita bahas untuk minggu ini ya? Penasaran? Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita. Sudah disiapkan Alkitab dan buku catatannya? Jangan lupa ya adik-adik, kalau ada hal-hal penting firman Tuhan hari ini harus dicatat. Supaya kita tidak lupa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Oke adik-adik? Mari kita buka firman Tuhan kita adik-adik. Buka Alkitabnya. Kita buka firman Tuhan kita dalam 2 Tawarik 16. Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. 2 Tawarik 16 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sudah dibuka adik-adik? 2 Tawarik 16 ayat yang pertama sampai dengan ke-10. Iya adik-adik. 2 Tawariknya sudah dibuka. Kalau sudah adik-adik baca dari rumah dan abang bacakan untuk kita sekalian. Oke, sambil sama-sama membaca ya adik-adik. Atau nanti bisa nih dilihat nih teksnya ada di samping ini. Oke, abang bacakan ya. Perjanjian Asa dengan Aram. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari pembendaraan rumah Tuhan dan dari pembendaraan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, raja Aram, yang diam di Damsyik dengan pesan, "Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, raja Israel, supaya ia undur daripadaku." Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel. Dan mereka memukul kalah Iyon dan Abel Maim dan segala tempat pembekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang digunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Pada waktu itu datanglah Hanani, dicatat ya adik-adik ini, Hanani, pelihat itu kepada Asa, raja Yehuda. Katanya kepadanya, "Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh
Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Amin. Oke adik-adik, itu untuk firman kita pada hari ini ya adik-adik. Nah adik-adik, untuk firman Tuhan kita tadi berbicara tentang siapa sih tokohnya? Tentang Raja Asa dan Raja Aram adik-adik. Raja Asa dan Raja Aram. Asa adalah raja dari bangsa Yehuda dan Ben-Hadad adalah raja dari Aram adik-adik. Nah, si Raja Asa ini tidak mengandalkan Tuhan lagi adik-adik, tetapi dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia malah mengandalkan orang lain juga, yaitu Raja Ben-Hadad, yaitu raja dari bangsa Aram adik-adik. Nah, tadi dibilang apa sih dalam firman Tuhan ini? Yang tadinya Raja Asa ini adalah orang yang taat kepada Tuhan adik-adik. Akhirnya dia tidak percaya lagi sama Tuhan, tetapi dia mengandalkan si Raja Aram ini, yaitu Ben-Hadad adik-adik. Akhirnya semua yang ada di pembendaharaan dari rumah Tuhan diberikan semua kepada Raja Ben-Hadad adik-adik, kepada Raja Aram tersebut adik-adik. Tuh, masa semua yang dari dalam rumah Tuhan diberikan kepada Raja Ben-Hadad, yaitu raja bangsa Aram adik-adik. Dan dia tidak mengandalkan Tuhan lagi, dia tidak percaya kepada Tuhan lagi. Ayat ke-8, bukankah tentara orang Etiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkuda yang sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Waktu si Raja Asa ini dari bangsa Yehuda, pemimpin bangsa Yehuda, Raja Asa ini, dia meminta dan mengandalkan pertolongan Tuhan. Lalu ketika dia menyerang bangsa Etiopia dan bangsa Libya yang jumlahnya sangat banyak adik-adik, dan tentaranya sangat banyak, dia bisa mengalahkan. Karena apa adik-adik? Raja Asa ini awalnya mengandalkan Tuhan adik-adik. Tetapi ketika dia sudah berkenalan atau dia sudah membuat perjanjian kepada Raja Aram, yaitu Ben-Hadad itu, dia sudah tidak mengandalkan Tuhan lagi adik-adik. Wah, kalau kayak gitu udah nggak bagus ya adik-adik, sudah tidak mengandalkan Tuhan lagi. Nih, sama kasusnya atau sama seperti cerita kita dalam kehidupan kita sehari-hari ini adik-adik. Dalam situasi COVID pandemi 19 ini adik-adik, siapa yang masih mengandalkan Tuhan ketika belajar? Apa masih dalam belajar karena nggak dilihat gurunya akhirnya mencontek sama jawaban teman? Itu nggak bisa ya adik-adik, nggak boleh. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Jangan, seperti temanya apa? Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri adik-adik. Kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan adik-adik. Supaya apa? Supaya kita diberikan kepintaran, supaya kita diberikan apa yang kita mau dalam hidup kita. Seperti itu ya adik-adik. Nah, dan Raja Asa ini pun lupa akan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan adik-adik. Dia melupakan itu semua. Akhirnya apa adik-adik? Dia menjadi sombong. Dia tidak mengingat Tuhan lagi. Dia mengandalkan, aku bisa nih melakukan ini sendiri. Nah, sama seperti kita nih adik-adik. Siapa nih yang suka nih misalnya? Kita udah tahu kita pintar dalam matematika. Kita tahu kita udah pintar dalam bahasa Indonesia. Atau kita tahu kita udah pintar dalam agama Kristen. Tetapi ketika teman kita mau minta diajarin, ketika teman kita mau minta pertolongan dari kita untuk diajarkan, kita nggak mau. Wah, itu nggak boleh adik-adik. Jangan seperti Raja Asa adik-adik. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak mengandalkan Tuhan. Akhirnya apa? Dia tidak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki adik-adik. Dan akhirnya apa kalau direfleksikan sama kehidupan kita? Akhirnya kita yang tadinya pintar nggak mau berbagi kepada orang lain, dan akhirnya apa? Kita malah menjadi sombong. Itu nggak boleh adik-adik.
itu tidak disukai oleh Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita punya kelebihan, kepintaran, harus kita bagikan kepada orang lain supaya semua sama-sama terberkati. Ya adik-adik. Nah, tadi ada yang digarisbawahi, siapa ya? Hanani di ayat 7. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Raja Asa, raja orang Yehuda. Hanani ini pelihat, atau kita bisa sebut dia adalah pengingat dari si Raja Asa. Dia melihat nih yang tadinya si Raja Asa ini dia patuh sama Tuhan, taat sama Tuhan, tapi ketika dia membuat perjanjian kepada Raja Ben-Hadad, dia tidak mengandalkan Tuhan lagi adik-adik. Diingatkanlah sama si Hanani ini, "Hei Raja Asa, kamu dulu udah dibantu loh sama Tuhan untuk mengalahkan bangsa-bangsa Ethiopia. Tapi sekarang apa? Kamu tidak mengandalkan Tuhan lagi." Diingatkan lagi adik-adik sama Hanani. Sama nih seperti kita adik-adik. Kita kan sudah menerima Roh Kudus ya, yang sudah kita peringati pada hari Pentakosta. Nah, mungkin adik-adik pernah nggak merasakan ketika kita mau melakukan sesuatu hal yang tidak baik, contohnya apa? Mencontek. Ada yang mengingatkan dalam diri kita, dalam hati kita, jangan, mencontek itu nggak baik loh. Itu adalah Roh Kudus adik-adik. Sama seperti Hanani yang mengingatkan Raja Asa untuk kembali kepada Tuhan. Begitu pula dengan kita adik-adik, ketika kita mau melakukan hal-hal yang tidak baik, Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk tidak berbuat seperti itu. Oleh karena itu, ketika kita diingatkan oleh Roh Kudus, kita harus mengikutinya adik-adik. Jangan kita tetap melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oke adik-adik, berarti pesan firman Tuhan kita hari ini, kita tidak boleh seperti Raja Asa yang melupakan Tuhan. Tetapi kita harus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ketika Roh Kudus mengingatkan kita, kita harus mengingatnya dan kita harus melakukan apa yang Roh Kudus mau dan Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Oke adik-adik, itu aja untuk firman Tuhan kita hari ini. Kiranya adik-adik mengerti dan paham untuk firman Tuhan kita hari ini. Kalau adik-adik tidak mengerti, adik-adik bisa tanya kepada Bang Duben, oke? Aktivitasnya, ikutin nyanyian yang akan Abang nyanyikan ya adik-adik. Nanti adik-adik menggunakan 2 HP. HP yang pertama untuk merekam, satu lagi untuk mendengarkan di dalam headset. Oke adik-adik, lagunya adalah Mata Tuhan Melihat. Yuk kita nyanyikan bareng-bareng. Ini aktivitasnya ya, nanti direkam, kirimkan ke Abang Duben. Boleh joget-joget, pakai gaya juga ya, biar lebih asik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi. Ingat, Tuhan melihat. Begitu ya adik-adik, dinyanyikan dan kirimkan kepada Bang Duben dengan gaya pastinya. Itu aja adik-adik untuk firman Tuhan kita hari ini. Kiranya setiap firman Tuhan yang kita dengar bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, sudah paham? Paham? Oke, lipat tangannya, tutup Alkitabnya, tutup buku catatannya. Kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur.
Tuhan masih memberkati kami sampai saat ini Bapa. Kami anak-anak kelas kecil telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tema kami adalah jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan, ampuni kami ketika kami masih melakukan hal tersebut, masih mengandalkan kekuatan kami sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika kami masih melakukan hal itu Bapa. Dan ampuni kami Bapa ketika kami tidak mendengarkan apa yang Tuhan katakan sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini tentang Raja Asa yang melupakan apa yang Tuhan katakan. Malah dia tidak mengandalkan Tuhan. Jauhkan kami Bapa dari hal tersebut. Biarkan kami setiap waktu, setiap saat mengandalkan Tuhan. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini juga Bapa, biarkan Tuhan yang menuntun kami dalam belajar kami, dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan juga yang memberkati orang tua kami, biarkan orang tua kami juga mengandalkan Tuhan selalu di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, biarlah COVID-19 ini bisa segera berakhir Tuhan, dan kami bisa beraktivitas seperti sedia kalanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ampuni segala dosa, kesalahan yang telah kami perbuat, supaya kami layak mendapat berkat dari Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai untuk firman Tuhan kita hari ini ya adik-adik. Ingat, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri ya adik-adik. Tetapi kita harus selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Supaya Tuhan memberkati kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dimana temanya hari ini adalah minggu ini adalah jangan mengandalkan diri sendiri. Kita tetap harus mengandalkan Tuhan Yesus. Hampir sama kayak tema yang minggu lalu ya. Oke, kita akan kembali lagi memuji nama Tuhan. Kita belajar lagi atau memuji nama Tuhan dengan lagu yang apa tadi kakak? Iya, kita mau merespon firman Tuhan dengan lagu pujian Hebatlah Tuhan Yesus. Oke. Nanti jangan kita dengar ya. Nanti kita bersama-sama sekarang. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia pasti bisa. Langkah
meletakkan uang kita di tangan kanan kita, kita mau menyanyikan lagu Berilah yang baik. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik ya. Berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Oke, kita mau tutup ibadah kita. Kita doa bersama-sama, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kawan kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat yang kau berikan Bapa, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir walaupun dalam online Bapa. Bapa yang baik, saat ini kami memohon padamu Bapa agar Engkau berkati adik-adik sekolah minggu HKI Caung Ceritan agar selalu sehat dan sukacita yang daripadamu Tuhan. Tuhan yang baik, pertemukan kami kembali Bapa di minggu yang akan datang Bapa dengan sistem yang sama itu, sistem online ya Bapa, biar Engkau saja yang memberkati ibadah kami. Tuhan yang baik, berkati juga adik-adik yang saat ini sedang sakit, Engkau sembuhkan, saat ini sedang belajar, Engkau bimbing, Engkau beri rohmu Bapa untuk menjadi anak-anak yang baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Kembali lagi kami memohon Bapa, ampunilah segala dosa yang kami perbuat, agar kami menerima berkat yang daripadamu dan memohon dalam doa ini. Sempurnakanlah doa ini ya Tuhan yang kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.